Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sebuah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang negara dan warga negara. Pada dasarnya, menurut kodrat, manusia adalah makhluk individu yang berpribadi mandiri dan juga sebagai makhluk sosial. Demi perkembangannya, manusia menjadi manusia yang harmonis harus hidup bersama dengan manusia yang lain atau dalam suatu masyarakat yang mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan hidup bersama sebagai persekutuan. Nah, persatuan dan persekutuan hidup bersama itulah yang secara fundamentalis disebut dengan keluarga. Akan tetapi, keluarga serta masyarakat yang berdasarkan kehendak bebas untuk hidup bersama, baik di desa, kota, ataupun dari berbagai suku, yang pada taraf perkembangan tertentu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang besar. Oleh karena itu, pada tingkat perkembangan tertentu, manusia membutuhkan suatu organisasi masyarakat yang mampu mengatur segala hal bersama untuk mencapai kesejahteraan umum bagi semua anggotanya. Maka dari itu, suatu kelompok masyarakat itu merupakan sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dari situ, kita akan bisa mengetahui apa itu pengertian negara. Pengertian negara bisa diartikan adalah organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Bisa juga diartikan bahwa negara adalah agen atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Jika diuraikan secara lebih panjang, lebih luas lagi, bisa dikatakan negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut. Dan setiap negara ada warga negaranya. Yang nanti warga negara itu akan kita bahas selanjutnya setelah kita mengetahui apa pengertian tentang negara. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang apa sifat dan unsur negara. Sifat negara bisa diartikan atau bisa dibagi menjadi bersifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Sifat negara yang disebut sebagai sifat memaksa diartikan bahwa negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan itu bisa ditaati dengan sedemikian rupa. Bisa ditaati dalam penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki itu bisa dicegah. Nah, organisasi dan asosiasi selain negara
juga mempunyai aturan. Akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Itulah sebenarnya yang diinginkan dari sifat memaksa, dari sifat negara ini. Selanjutnya adalah sifat negara yang dinamakan sifat memonopoli. Artinya apa? Bahwa negara bisa menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat atau dapat mengganggu stabilitas nasional. Contoh mungkin yang sudah di organisasi masyarakat yang telah dibubarkan adalah Ormas dari Hizbut Tahrir atau HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Selanjutnya, sifat negara dikatakan mencakup semua. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, keadaan demikian memang perlu. Sebab apa? Sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Itulah ketiga dari sifat negara. Maka selanjutnya kita akan berbicara tentang unsur negara. Unsur negara bisa kita lihat di situ bahwa ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, kedaulatan, dan ada tujuan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang dikatakan wilayah itu? Disebut wilayah itu apa? Unsur negara yang dinamakan wilayah adalah negara memiliki suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di muka bumi. Tidak hanya tanah, tetapi juga laut sekelilingnya, hutan, tempat-tempat alam yang bisa dimanfaatkan oleh warga negara. Itulah yang dinamakan wilayah. Unsur negara selanjutnya adalah rakyat. Di sini negara mempunyai penduduk sebagai warga negaranya yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan istilah rakyat. Dan kekuasaan negara menjangkau semua rakyatnya di mana saja berada. Itu yang dimaksud dari unsur negara yang dinamakan rakyat. Nah, selanjutnya unsur negara itu juga ada yang namanya pemerintahan, di mana negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat dan memerintah seluruh warga di dalam wilayahnya. Itu yang dimaksud dari penjelasan pemerintahan dari unsur negara. Selanjutnya, unsur negara itu juga kedaulatan. Jadi negara mempunyai kedaulatan, yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk tadi paksaan yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya. Itu kedaulatan. Nah, unsur negara yang terakhir itu ada tujuan. Jadi negara itu mempunyai tujuan yang terpokok dan terutama.
Apa itu yang terpokok dan utama? Adalah kesejahteraan umum dengan melindungi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darahnya. Selanjutnya, setelah kita membahas tadi tentang unsur dan sifat negara, kita akan membahas tujuan dan tugas negara. Tujuan negara di situ ada satu, menyelenggarakan ketertiban umum. Yang kedua, mencapai kesejahteraan umum. Yang ketiga, memperluas kekuasaan. Jadi, tujuan negara dari ketiga yang sudah disebutkan di situ, tujuan negara adalah memelihara dan memajukan kesejahteraan umum untuk semua anggotanya sebagai suatu keseluruhan yang disebut warga negara. Nah, kesejahteraan umum ini sebenarnya yang ingin dicapai negara adalah bersifat duniawi dan untuk mencapainya manusia didorong oleh kodratnya. Sifat duniawi dalam kesejahteraan umum jangan disamakan dengan material saja, seperti sandang, pangan, ekonomi. Karena kemajuan intelektual termasuk juga sebagai rangka kesejahteraan umum, seperti sekolah, prasyarat untuk kebudayaan, tertib hukum, dan sebagainya yang di situ diusahakan oleh negara. Selanjutnya, setelah membahas tujuan negara, apa sebenarnya tugas negara itu? Tugas negara adalah satu, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Maka sudah barang tentu kita juga harus mengetahui tentang teori asal-usul negara. Teori asal-usul negara di sini kita sebutkan pertama adalah teori ketuhanan. Jadi teori asal-usul negara ini sebenarnya mencakup dari 10 teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggap sajalah bahwa ini akan berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja, kita dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Selanjutnya, teori asal-usul negara adalah teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan. Artinya apa? Artinya bahwa semua itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Misalnya, adanya pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar.
Ini yang dinamakan teori kenyataan. Selanjutnya, teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara atau perjanjian antar individu yang menjajah dan yang dijajah. Ini penjelasan teori perjanjian atau kontrak sosial. Selanjutnya, keempat adalah teori penaklukan, di mana teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia lainnya. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini juga disebut sebagai teori kekuatan. Karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran atau raison etiknya negara. Selanjutnya, teori asal-usul negara yang kelima, teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi, dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara berbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya adalah teori filosofis. Teori filosofis ini juga dikenal dengan teori idealistis atau teori mutlak atau teori metafisis, di mana teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Dikatakan bahwa negara sebagai ide bersifat mutlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipotent atau omnikompeten, yaitu bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa. Nah, disitulah negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai moral sendiri. Teori yang ketujuh adalah teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, di mana waktu dan tuntunan zaman sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, selanjutnya adalah teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia, pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai syaraf. Itu yang dinamakan teori organis. Jadi, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, negara itu dapat lahir, tumbuh, dan berkembang, dan lalu mati. Teori yang kesembilan adalah teori patrilineal dan matrilineal, di mana teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah yang disebut patrilineal, atau garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal. Nah, keluarga tersebut berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Terakhir, teori asal-usul negara adalah teori kadaluarsa. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena memang kekuasaan raja, baik diterima atau ditolak oleh rakyat,
sudah kadaluarsa memiliki kerajaan, yakni sudah lama memiliki kekuasaan, dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan itu. Menurut teori ini, raja bertahta bukan karena iur divino atau kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan, tetapi berdasarkan kebiasaan iur consuetudinarcho. Maka, laju dan organisasinya, yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik. Jadi, raja bertahta oleh karena hak milik itu yang didasarkan pada hukum kebiasaan. Nah, itu tadi penjelasan dari teori asal-usul negara. Kemudian kita akan membahas selanjutnya adalah bentuk negara dan pemerintahan. Bisa kita lihat di situ bahwa bentuk negara, ada bentuk negara kesatuan, yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi dari bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bentuk negara federasi atau serikat. Bentuk negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan itu adalah seperti negara Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Selanjutnya adalah federasi atau serikat. Jadi, kalau dikatakan sentralisasi dan desentralisasi itu, sentralisasi itu bisa kita katakan pada waktu pemerintahan Soeharto itu masih menggunakan sistem kesatuan, bentuk negara kesatuan di mana menggunakan sistem sentralisasi. Jadi, semua kebijakan itu berpusat pada pemerintahan pusat. Sementara desentralisasi itu terjadi ketika zaman era reformasi, di mana desentralisasi itu bisa dikatakan kalau sekarang adalah otonomi daerah, di mana kebijakan itu tidak harus tersentral ke pusat, akan tetapi juga bisa tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah. Gitu. Oke, selanjutnya adalah federasi, bentuk negara federasi atau serikat. Negara federasi atau serikat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai lebih dari satu kepala negara. Yang kedua, memiliki lebih dari satu konstitusi. 3, memiliki lebih dari satu kabinet. Dan keempat, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Nah, bentuk negara serikat atau federal itu berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya, kedaulatan berada pada negara bagian. Ini contoh negara yang berbentuk serikat itu seperti Amerika, India, dan Jerman. Itu. Jadi
bentuk negara tadi ada kesatuan, sentralisasi dan desentralisasi, federasi atau serikat. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan bisa kita lihat di situ ada autokrasi, ada oligarki, ada monarki, dan ada bentuk pemerintahan republik. Kita akan bahas tentang beberapa bentuk pemerintahan. Kita mulai dari autokrasi. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini yang disebut dengan autokrasi itu. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan oligarki. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Ini yang dinamakan bentuk pemerintahan oligarki. Selanjutnya adalah monarki. Monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Ini akan memerintah sepanjang dia hidup, selamanya. Jadi kalau belum mati ya tidak akan tergantikan sistem monarki ini. Jadi yang memimpin adalah seorang raja atau ratu atau sultan. Ini bisa kita lihat dalam sistem pemerintahan yang ada di Inggris. Di situ ada yang namanya Ratu Elizabeth. Jadi sebelum Ratu Elizabeth itu meninggal, maka tidak akan ada orang yang bisa memerintahkan di situ sebagai pemimpin tertingginya adalah ya ratunya itu. Nah, nanti kalau setelah Ratu Elizabeth meninggal, maka selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang itu juga berasal dari keluarga kerajaan. Gitu. Selanjutnya adalah republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Nah, ini yang berlaku di Indonesia. Ini adalah bentuk negara yang dimana itu adalah negara republik. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui relasi negara dan agama. Bisa dilihat dari situ bahwa paradigma integralistik itu adalah agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, sesuatu yang memang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan pengertian negara dan agama. Itu yang dinamakan paradigma integralistik, menyatu begitu. Selanjutnya adalah paradigma simbiotik, yaitu hubungan agama dan negara pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Itu paradigma simbiotik. Sedangkan paradigma sekularistik adalah pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Nah, kalau kita di Indonesia, mungkin kita pada paradigma simbiotik ini. Jadi hubungan agama dan negara pada posisi saling membutuhkan bersifat timbal balik. Beda mungkin dengan sistem negara yang ada di Turki. Tidak akan menggabungkan antara urusan antara agama dan negara. Jadi agama ya agama, negara ya negara, tidak bisa disatukan. Jadi ada pemisahan begitu. Maka selanjutnya, setelah relasi negara dan agama, kita mengetahui, kita akan membahas tentang warga negara. Jadi yang kalau kita tadi sudah membahas tentang negara, maka kita juga harus mengetahui apa itu warga negara. Jadi warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Jadi ini menurut pendapatnya A.S. Hikam. Sementara ada pendapat yang lain mengatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Maka setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Itu warga negara. Nah, selanjutnya
kita akan menentukan tentang warga negara. Jadi unsur-unsur apa saja sih yang bisa dikatakan kita menentukan untuk warga negara? Di situ kita lihat bahwa untuk menentukan warga negara itu ada unsur darah keturunan yang bisa disebut dengan ius sanguinis. Yang kedua, menentukan warga negara itu ditentukan oleh unsur daerah tempat kelahiran yang disebut dengan ius soli. Selanjutnya, menentukan warga negara itu dilihat dari unsur pewarganegaraan atau yang disebut dengan naturalisasi. Nah itu, menentukan warga negara itu bisa ada 3 unsur, ius sanguinis, keturunan, ius soli, tempat kelahiran, naturalisasi adalah pewarganegaraannya. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Apa itu unsur darah keturunan atau yang disebut dengan ius sanguinis? Jadi ius sanguinis adalah unsur kewarganegaraan yang berdasar pada darah atau keturunan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan memiliki kewarganegaraan yang sama seperti yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Jadi baik ayah atau ibu biologisnya. Jadi apabila ayah atau ibu dari seorang anak memiliki kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan otomatis menjadi warga negara Indonesia atau menjadi WNI. Dimanapun ia dilahirkan, Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan unsur kewarganegaraan ini. Selain Indonesia, unsur ius sanguinis ini juga diterapkan. Beberapa unsur kewarganegaraan yang menggunakan ius sanguinis adalah negara Cina, Filipina, Korea Selatan, Turki, Yunani, Spanyol, Portugal, Belanda, Jerman, dan Inggris. Unsur ini biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan sejarah perjuangan yang panjang. Itu unsur ius sanguinis. Yang kedua, menentukan warga negara dari unsur daerah tempat kelahiran yang disebut dengan ius soli itu adalah secara harfiah. Ius soli berarti hak untuk wilayah. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar tempat atau wilayah orang tersebut dilahirkan. Berbeda dengan ius sanguinis, unsur kewarganegaraan ini biasanya diterapkan oleh negara yang ingin mengembangkan jumlah penduduknya. Jadi apapun warga negara orang tua seorang anak, apabila anak tersebut dilahirkan di negara yang menggunakan unsur ius soli, anak tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran. Ya, akan tetapi pada saat ini pemberian kewarganegaraan berdasar ius soli sudah diperketat. Untuk mendapat unsur-unsur kewarganegaraan dengan ius soli, salah satu orang tua dari anak tersebut harus mempunyai kewarganegaraan yang sah sesuai dengan tempat anak tersebut lahir. Nah, beberapa negara yang menerapkan unsur ius soli itu adalah antara lain adalah negara Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada, Jamaika, Meksiko, dan beberapa negara di benua Amerika lainnya. Nah, itu unsur dari tempat kelahiran atau ius soli. Selanjutnya adalah unsur pewarganegaraan atau yang disebut dengan istilah naturalisasi. Naturalisasi atau yang disebut juga unsur pewarganegaraan adalah cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan. Selain untuk warga negara asing, naturalisasi juga bisa diberlakukan untuk seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, di Indonesia, kewarganegaraan Indonesia bisa diberikan kepada warga negara asing dengan status sebagai berikut. Antara lain adalah 1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin dan diakui secara sah. Yang kedua adalah anak WNI belum berusia 5 tahun, meskipun secara sah diakui sebagai anak oleh WNA.
Yang ketiga adalah perkawinan WNI dan WNA, baik sah maupun tidak sah, dan diakui orang tuanya yang WNI. Yang keempat adalah pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen. Yang kelima adalah perbuatan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sesudah menikah. Yang terakhir, yaitu warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia. Itu unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara yang disebut unsur kewarganegaraan atau istilahnya naturalisasi. Nah, selain menentukan warga negara, ada unsur ius sanguinis, ius soli, dan naturalisasi. Juga bisa ada yang disebut dengan apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Ada juga dikatakan bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan yang rangkap. Nah, juga bisa dikatakan unsur yang lainnya adalah multipatrid, yaitu seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Jadi selain dari unsur ius sanguinis, ius soli, naturalisasi, itu juga ada 3 tadi. Ada apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Oke, kita akan masuk pada kecakapan warga negara. Jadi di situ kecakapan warga negara itu adalah satu, kecakapan intelektual, yaitu mendengar, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang kedua adalah kecakapan partisipatoris, yaitu kita harus berinteraksi, memantau isu publik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Gitu. Dan ini mungkin terakhir, di mana kita menjadi warga negara yang baik itu kualitasnya bagaimana. Jadi kualitas warga negara itu bisa diketahui dari dia tahu haknya sendiri, tahu dia berjuang secara proaktif. Jadi dia tahu hak sendiri itu ya bagaimana dia bisa menjadi warga negara yang baik, menjalankan hak dan kewajibannya. Jadi itu tahu hak sendiri itu. Dan dia berjuang secara proaktif di masyarakat, di interaksi sosial yang lain, di perkumpulan organisasi. Ya. Dan kualitas warga negara itu juga dia tahu hak orang lain dan orang banyak. Jadi tidak egois begitu. Mengetahui, oh ini hak orang lain, oh ini hak orang banyak, oh ini hak saya begitu. Maka ketika menjadi kualitas negara juga dia tahu hak dia akan melawan jika haknya dilanggar. Karena sudah mengetahui hak sendiri, sudah bisa bersosialisasi secara aktif, mengetahui hak orang lain dan orang banyak, maka disitulah dia akan melawan jika ada haknya dilanggar. Saya kira begitu dari mata kuliah, dari materi negara dan warga negara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.